Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira, alumni Gontor tahun 2016. Asal domisili di Ngawi. Biasa dipanggil UY. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait gambaran calon pelajar persiapan atau penampungan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Disclaimer dulu, kalau di sini saya bukan panitia, saya bukan Ustadz Gontor yang tinggal di dalam pondok. Saya hanyalah seorang alumni sukarelawan yang ingin sharing bagi pengalaman kepada Bapak Ibu yang khususnya yang anaknya pengen sekolah di Gontor, ingin lanjut ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait gambaran, teknis, pembiayaan, dan lain sebagainya yang ada di program calon pelajar persiapan atau penampungan. Nah, jadi calon pelajar persiapan ya atau penampungan, kita sebut saja calon pelajar persiapan ya. Nah, ini merupakan program dari Pondok Modern Darussalam Gontor dimulai sejak awal angkatan pertama itu di tahun 2024-2025. Nah, ini angkatan pertamanya. Alhamdulillah sudah selesai dan kali ini di tahun ajaran 2025-2026 sedang proses di angkatan yang kedua. Nah, kenapa sih Gontor itu melakukan adanya mengadakan program yang namanya calon pelajar persiapan ini? Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kita ketahui bahwasannya kalender pendidikan yang ada di Pondok Modern Gontor itu berpacu pada kalender Hijriah. Jadi di Gontor itu segala kalender pendidikan, rangkaian kegiatan itu acuannya adalah bulan Hijriah, tahun Hijriah. Nah, kita tahu nih, tahun Hijriah ini makin tahun makin maju. Nah, di Gontor itu pasti pendaftarannya bulan Ramadan, capel ya, ujiannya di bulan Syawal. Nah, kemudian kita ketahui nih bahwasannya Ramadan Syawal makin tahun makin maju. Nah, terakhir di Gontor itu bisa masuk anak lulus SD nih ya, atau lulus SMP, bisa langsung masuk Gontor ya tanpa harus menggunakan ijazah dulu. Itu terakhir bisa di tahun 2021. Sejak tahun 2022 peraturannya berubah yang mana harus menggunakan ijazah terakhir. Kenapa pada waktu itu? Karena tahun 2022 sampai sekarang Ramadan, Syawal makin tahun makin maju, dan di mana pada waktu itu di tahun 2021 kenapa masih bisa? Karena anak siswa akhir kelas 6 SD atau 3 SMP itu dia kelulusan di sekolahnya itu lebih dulu, baru nanti Ramadan, baru Syawal, sehingga memungkinkan dan masih bisa pakai surat kelulusan. Tapi karena semakin kesini Ramadan Syawal makin maju, bayangkan aja sejak video ini dibuat sekarang itu di tahun 2025 ya. Kemarin aja 2025 kemarin ya, Ramadan aja di awal Ramadan sudah datang di bulan Maret. Syawalnya di bulan April. Dan kita ketahui bahwasannya di bulan itu anak-anak SD kelas 6, anak-anak SMP kelas 3 belum menyelesaikan studinya. Nah, makanya waktu itu pada tahun 2022, 2023, nah itu tuh anak-anak yang menunggu setahunnya tuh belum di calon pelajar penampungan, persiapan, tapi di pondok-pondok alumni, seperti itu. Sehingga tahun depannya baru daftar Gontor. Nah, sekarang Gontor buka program yang namanya calon pelajar persiapan. Nah, Bapak Ibu dulu, saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya calon pelajar itu capel ya, kita singkat aja capel ya. Capel itu ada dua jenis mulai sekarang. Ada capel reguler, ada capel persiapan. Nah, ini maksudnya alur pendaftarannya. Kalau capel reguler ya, itu dia capel yang mana daftarnya nanti di bulan Ramadan, ujiannya di bulan Syawal, dan saat itu persyaratannya harus pakai ijazah. Otomatis mereka yang ikut capel reguler adalah mereka-mereka yang setelah lulus kelas 6 SD atau 3 SMP
mereka menunggunya di luar, entah homeschooling, atau di Bimago, atau di Pondok Alumni, baru tahun depannya daftar di calon pelajar reguler. Nah, Gontor juga punya program yang namanya Capel Persiapan ini. Ini gunanya sebenarnya sama, hampir sama kayak program-program di Pondok Alumni, program-program yang ada di Bimago, yang mana menunggu setahun, hampir setahun. Tapi ada positif dan lebih keunggulannya. Ketika kenapa saya merekomendasikan anak lulus SD, anak lulus SMP, kan belum bisa masuk Gontor. Nah, masukin aja ke program Capel Persiapan ini. Kenapa saya lebih menganjurkan dan menyarankan masuk ke situ? Karena, nah di sini saya akan sharing. Nah, jadi masuk calon persiapan program persiapan ini itu tidak harus menggunakan ijazah, melainkan pakai surat keterangan lulus atau surat atau raport terakhir. Nah, anak-anak kelas 3 SMP, 6 SD itu kan rata-rata selesai studinya di bulan Mei, ya rata-rata Mei Juni. Jadi pendaftaran calon pelajar persiapan capel persiapan ini dibuka memang khusus bagi mereka yang mau maju ke Gontor tapi masih nunggu. Nah, masuklah ke calon pelajar persiapan ini. Masuklah di situ, belajar di situ. Sehingga ketika dititipkan ke situ, ini bukan kewajiban, tapi itu hanya anjuran saja. Bapak Ibu mau masuk Gontornya nunggunya bukan di capel persiapan juga nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan masuknya di capel persiapan agar anak berlatih langsung, hidup langsung mondok di Gontor. Dan enaknya kalau kita udah masuk di capel persiapan, pertama pasti aura lingkungannya, pembelajarannya, semuanya, kehidupannya, lika-liku, sedih, senangnya itu persis banget kayak santri Gontor karena memang langsung belajar di Gontor. Kalau yang putra di kampus 2, pokoknya di kampus 2 semua. Kampus 2 putra di Ponorogo, putri di Mantingan, di kampus 2. Nah, habis itu ketika mereka di capel persiapan, misalkan kayak kemarin nih, tahun ini ya 2025, anak SD, SMP baru lulus di bulan Mei. Pendaftaran capel penampungan itu sudah buka pada bulan April kemarin dan ditutupnya nanti bulan Januari 2026. Nah, ini mau masuk kapan aja bisa, yang penting di bulan-bulan itu. Tapi puncaknya itu ada pada di bulan Mei atau Juni. Ya. Nah, kemudian ketika anak-anak yang dicapai persiapan ini itu apa ya? Mereka nanti sekarang ini sudah di pondok, nanti ikut rangkaian ujian, ada ujian awal tahunnya, ada ujian akhir tahunnya. Kelulusannya itu tidak bareng dengan capel reguler. Kalau capel reguler kan dia pendaftaran di bulan Ramadan, ujiannya di bulan Syawal. Kalau anak-anak yang di capel persiapan, ya dia menunggunya program di capel persiapan, itu nanti kelulusannya di bulan Syakban. Bulan Syakban itu jatuh untuk tahun 2026 nanti jatuh di bulan Februari akhir. Intinya 10 hari atau 11 hari, pokoknya di antara itu 10 harian sebelum bulan puasa. Jadi sebelum bulan puasa itu anak yang dicapai persiapan sudah ujian masuk gontornya sudah, kemudian sudah dinyatakan lulusnya, seperti itu. Nah, ketika nanti Ramadan full liburan di rumah. Ini untuk yang kali ini ya, saya membuat video ini berlaku untuk yang saya akan sharing mulai tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Pokoknya mungkin akan sama. Generasi ini kan masuk generasi kedua. Tahun depan generasi ketiga, generasi keempat untuk capel persiapan. Nah, mungkin generasi kedua ini akan sama kayak generasi pertama. Yang mana nanti liburannya itu sebelum Ramadan. Kelulusan Ramadan full di serumah. Dan itu anak udah dinyatakan lulus. Jadi nggak perlu bingung lagi. Dan yang daftar di capel persiapan nggak perlu join atau daftar lagi capel reguler. Please, jangan sampai salah paham. Ya, jadi yang sekarang nih sudah menunggu di capel persiapan. Ya, nanti kan kelulusan nih sebelum Ramadan. Ya, tahun depan. Terus nanti Gontor tuh akan buka pendaftaran.
capel reguler ini. Nah, buat Bapak Ibu yang anaknya sekarang udah di capel persiapan dan udah dinyatakan lulus, nggak perlu daftar lagi karena sudah lulus. Tinggal nanti Syawal menuju pondok yang dituju. Misalkan lulusnya gontor berapa, gontor 1 ya ke gontor 1, gontor 3 ya ke gontor 3. Di bulan Ramadan gontor itu bukan pendaftaran capel, tapi khusus capel reguler yang mereka menunggunya bukan di capel persiapan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kelulusannya? Apakah anak itu nanti dijamin lulus? Nah, sebenarnya tidak ada jaminan. Saya mengatakan di sini tidak ada jaminan. Ya, ketika anak kita titipkan ke capel persiapan, itu nggak ada jaminan lulus. Panitia nggak pernah, tidak ada statement, ya, tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya, alhamdulillah angkatan pertama kemarin yang di calon persiapan, ya capel persiapan baik di putra maupun putri, semua dinyatakan lulus dan semuanya lulus di dalam Jawa. Bagi yang ikut programnya di dalam Jawa. Nah, kebetulan kemarin angkatan pertama itu programnya dibukanya hanya di Jawa. Tapi mulai sekarang angkatan kedua bahkan seterusnya program capel persiapan dibuka di semua yang di Jawa di kampus 2, Putri di Mantingan, Putra di Ponorogo, ada juga yang di kampus luar Jawa. Kampus luar Jawa itu juga boleh boleh membuka program calon pelajar persiapan. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah tahun pertama tuh kemarin angkatan pertama lulus semua dan semua lulusnya di Jawa. Kita nggak tahu tahun kedua nanti bagaimana, tapi kita berkaca pada sebelumnya dan alhamdulillahnya lulus semua. Nah, tapi itu kembali lagi kita jangan terlalu yakin, jangan terlalu percaya, jangan terlalu sombong. Kita tetap ikhtiar, tetap belajar, tetap fokus yang terbaik. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di bulan kan liburan, Ramadan full di rumah, Syawal ke pondok yang dituju. Jadi nanti daftar ulangnya. Nah, itu sudah sebelum Syawal itu sudah ada daftar ulang. Bahkan di Syawal itu ada daftar ulang sebelum ke pondok. Sesuai anak itu kelas berapa lulusnya. Nah, ini juga nih penting nih positifnya. Ketika anaknya di capel persiapan, itu nanti dia kan hampir studi belajar hampir kurang lebih 1 tahunan ya. Nah, di situ nanti anak-anak itu lulusnya itu ada beberapa jenis. Ada yang lulus kelas lulus gontor 1 kelas 2. Ada yang lulus gontor 1 kelas 1. Jadi ada yang loncat, ada yang ngulang. Nah, ini kan enaknya nih, ada positifnya. Jadi dia sudah, walaupun dia katakanlah, wah berarti kalau masuk gontor jadi santri gontor menunggu setahun rugi dong. Sebenarnya tidak. Kalau dia memang sungguh-sungguh, nilainya layak, bagus, sehingga dia bisa langsung loncat kelas 2. Itu tadi, lulus langsung kelas 2. Nah, berarti kan nggak sia-sia pembelajaran dia hampir setahun pelajaran itu. Hampir setahun 1 tahun ajaran itu. Sehingga dia langsung kelas 2. Sehingga nanti waktu liburan daftar ulang, ya daftar ulangnya kelas 2 di pondok yang ditujunya. Oh iya, izin mengingatkan, kalau yang reguler itu kan kelas 1 rangkaian tingkatannya itu 1 2 3 4 5 6. Kalau yang intensif 1 intensif, 3 intensif, 5 6. Jadi kalau yang reguler, kalau misalkan dia lulus loncat, berarti lulusnya langsung kelas 2. Kalau yang intensif, misalkan dia loncat, berarti lulus 3 intensif. Nah, kemudian kapan sih pendaftaran masuk capel persiapan itu? Nah, ini kalau tadi saya gambaran sharing ya, tentang kenapa saya rekom di capel persiapan. Nah, sekarang masuk ke pendaftarannya kapan, biayanya berapa. Nah, ini bagaimana? Nah, sebenarnya ini lengkap ada pada link yang ada Gontor punya. Jadi nanti ada link capel Gontor, silahkan Bapak Ibu akses di link itu. Semua informasi lengkap ada di situ. Pembiayaan, terus timeline, waktu, itu semua lengkap. Namun nanti biasanya akan ada update. Nah, juga sebenarnya kita itu ada namanya grup info capel penampungan.
sebenarnya itu grupnya nggak resmi, bukan resmi buatan Gontor, tapi memang jujur buatan kami pribadi yang memang berniat untuk sebagai wadah para orang tua yang pengen menyekolahkan di Gontor, kita sharing edukasi terkait masuk Gontor. Nah, grupnya nanti Bapak Ibu bisa hubungi aja nomor saya yang ada di kolom komentar atau di kolom caption ya, seperti itu lengkap, nanti bisa tanya-tanya, nanti saya masukin ke grup. Itu grupnya memang fokus untuk tentang Gontor, tentang masuk capel persiapan sih sebenarnya, tidak ada lain, tidak ada pembahasan lain. Itu grup WhatsApp dan itu detail, insya Allah lengkap di situ. Kemudian kalau mau pacuannya pada link pendaftaran, ya silahkan pahami link pendaftaran Capel Gontor, itu resmi punya Gontor. Kalau misalkan bingung juga bisa tanya-tanya lewat WA saya, bisa cek di caption saya atau di video ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, biasanya pendaftarannya itu, contoh, sekarang ini adalah angkatan kedua. Video ini dibuat pada bulan November 2025. Ini sudah masuk capel persiapan angkatan kedua. Capel persiapan itu yang angkatan kedua sudah dibuka pada tanggal pada bulan April kemarin 2025 dan ditutup bulan Januari tahun 2026. Untuk tanggal saya mohon maaf agak lupa, bisa cek di link Capel Gontor, link resmi. Nah, ini yang sekarang ini itu dikhususkan bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus dari sekolah 3 SMP atau 6 SD dan pengen mau masuk Gontor, menunggunya di sini. Sekarang angkatan kedua ini masuknya di capel persiapan. Jadi kalau yang sekarang ya, ini bulan November nih, anaknya sekarang masih kelas 6 SD nih, masih studi. Anaknya masih 3 SMP. Nanti dulu, jangan mikir daftar dulu. Selesaikan dulu studinya. Nanti berarti yang sekarang kelas 3 SMP atau 6 SD masuknya di angkatan 3, angkatan tahun 2026-2027. Nah, tahun ajaran itu, tahun depan, fokusnya di situ. Sekarang itu dibukanya memang lama. Lama banget itu, bukanya dari bulan April sampai Januari, lama sekali. Nah, tapi ya, saya menyarankan buat Bapak Ibu semuanya, silahkan masuklah di bulan-bulan awal, di bulan Mei atau Juni puncaknya. Nah, Ustaz, kan bukanya udah bulan April, emang kita nggak bisa ke sana di bulan April? Loh, sini saya jelaskan. Saya jelaskan, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita 3 SMP atau 6 SD di bulan April itu rata-rata masih ujian biasanya. Belum murni kelulusan. Jadi ketika mau masuk capel persiapan ini kan syaratnya iya surat kelulusan atau raport terakhir. Tapi selain itu apa? Anak sudah tuntas di sekolahnya. Gitu. Jangan terburu-buru, tapi jangan juga terlalu lama. Nah, maka kenapa saya bilang rekomendasi saya masuklah di bulan Mei atau bulan Juni. Kenapa di bulan Mei atau Juni? Karena bulan itu adalah bulan di mana anak-anak sekolah, karena kan sekolah luar ikut kalender pemerintah. Kalender pemerintah itu kadang bulan Mei atau bulan Juni itu udah selesai mereka UN apa UAS gitu ya. Udah selesai. Jadi seselesainya itu langsung masuklah ke pondok, langsung mondok. Nah, Bapak Ibu semuanya. Jadi lah terus kok bulannya bukanya bulan April? Iya, memang buka bulan April. Tapi ketika kayak kemarin yang angkatan kedua ya, buka bulan April. Tapi April tuh masih sepi. Nah, jadi ramenya itu puncak ramenya kalau mau cari pasnya itu di bulan Mei, Juni. Jangan juga di bulan Agustus atau September, Oktober, jangan. Terlalu lama. Atau misalkan baru sekarang masuk, terlalu lama, apa ya, nanti pembelajaran di capel persiapan itu sedikit yang diterima dan efeknya adalah bisa jadi dia tidak berkesempatan, ingat ya, tidak berkesempatan mendapatkan hak untuk lanjut kelas selanjutnya. Jadi orang-orang yang nanti lulus langsung kelas 2, kan tadi saya bilang lulus kelas 2, nah itu kan mereka-mereka yang memang sebelumnya itu masuknya itu di awal gitu. Jadi bukan masuk yang di akhir-akhir. Karena kalau yang masuk akhir-akhir kemungkinan secara administrasi dia tidak mengikuti ujian awal tahunnya. Sehingga dia tidak berhak atau tidak punya hak untuk lanjut kelas 2. Kenapa saya rekomendasi masuk di awal-awal?
Nah, teruntuk yang nanti tahun depan, yang sekarang masih 3 SMP atau 6 SD, berarti itu tadi, tetap nanti tuh bulan April tuh udah dibuka. Tapi saya yakin belum pada bisa datang karena anak-anak tuh sekolah rata-rata di bulan Mei Juni keluarnya, baru bisa selesai dari lingkup sekolahnya itu. Maka seselesainya dari sekolah silahkan langsung mondok di capel persiapan. Nah, kemudian pendaftarannya bagaimana capel persiapan? Capel persiapan daftarnya online. Online nanti lengkap ya di link Capel Gontor, bisa diakses aja di situ, persyaratannya lengkap. Di situ gimana caranya. Nah, buat akunnya juga lengkap. Nah, itu nanti ada yang namanya buat akun. Nah, ini penting. Ada kasus nih. Sekarang yang kelas 3 SMP atau 6 SD anaknya, tapi udah daftar sekarang nih. Dikiranya dia daftaran sekarang. Kan saya bilang, yang sekarang masih 3 SMP atau 6 SD, fokus selesaikan dulu. Daftarnya nanti. Kalaupun mau daftar sekarang, silahkan. Tapi nggak akan tuntas. Karena di dalam link form pendaftaran itu, ada yang namanya buat akun. Ketika buat akun, ngumpulin berkas. Berkasnya adalah seperti akte kakak, dan yang paling utama adalah surat kelulusan. Emang sudah punya surat kelulusan kalau daftarnya sekarang? Maka kenapa saya bilang daftarnya nanti aja kalau yang sekarang masih 3 SMP 6 SD tahun depan di bulan April atau bulan Mei. Jadi nggak usah takut ketinggalan kehabisan kuota. Jadi masuk capel persiapan ini ada ujiannya nggak usah? Ada. Tapi ujiannya itu hanya sebagai untuk placement test atau penempatan kelas. Bukan berarti nanti masuk capel persiapan kalau nggak lulus gimana? Ujiannya apa? Enggak, bukan gitu konsepnya. Jadi masuk capel persiapan itu ya tinggal masuk, daftar, ujian, langsung masuk. Jadi nggak ada yang namanya daftar, ujian pulang lagi, enggak. Daftar, ujian langsung mondok. Ujiannya itu untuk placement test penempatan kelas. Nanti penempatan kelas, kalau kelas yang reguler, reguler itu yang lulusan SD, ya lulusan SD itu disebut kelas reguler, ya itu 6 tahun pendidikan. Kalau yang kelas lulusan SMP itu intensif, 4 tahun masa pembelajaran, itu intensif. Nah, itu kalau yang reguler, anak-anak reguler itu kelasnya kelas B. Kalau yang intensif kelasnya A. Jadi ada B1, B2, B3, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti daftarnya nanti tahun depan aja gitu loh. Ya, bukan sekarang gitu loh. Ya, jadi daftar, upload berkas surat kelulusan, lengkap, detail, semua oke ACC. Nanti tunggu konfirmasi, misalkan sudah oke semua, misalkan 2 hari atau 3 hari setelahnya, langsung ke pondok. Bahkan kalaupun misalkan daftarnya langsung ke pondok juga bisa. Langsung mondok, langsung belajar, langsung daftar, langsung mondok, langsung bawa perlengkapan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah takut kehabisan kuota, pasti dapat kuota, pasti ada kuotanya. Nggak usah takut bingung nanti telat, enggak. Yang sekarang kelas 3 SMP atau 6 SD lo ya. Nah, kemudian pendaftaran biayanya berapa sih? Nah, biaya pendaftarannya itu kalau untuk sekarang ya, kalau nggak salah, mohon maaf, kalau salah bisa dikoreksi, saat ini tuh terkini 8 juta sekian. Itu, kalau nggak salah, putra-putri. Ya pokoknya Bapak Ibu masukin ke Gontor, bawa uang 10 lah, jaga-jaga untuk semuanya lah. Tapi untuk pendaftaran tuh kalau nggak salah 8 juta itu sudah sama, apa ya, mohon maaf, kayaknya sudah termasuk SPP 1 bulan, tapi untuk seragam saya kurang paham. Kayaknya belum deh. Makanya kenapa saya bilang bahwa kantong kurang lebih 10 tuh buat jaga-jaga lah. Itu ibarat kata nggak kurang, nggak lebih, banyak banget nggak. Buat jaga-jaga kayak ongkos perjalanan dan lain sebagainya. Nah, 8 juta sekian kalau putri itu nanti ada seragam. Tapi kalau putra, seragamnya bisa disiapin dari rumah. Nah, untuk macam-macam seragam saya nggak akan bahas di video ini, mungkin di video yang lainnya. Dan juga biasanya dibahas di grup yang saya rekomendasi tadi, bisa masuk banget di situ lengkap. Kalau perempuan ada seragam, kalau nggak salah tuh 8 itu belum sama seragam, seperti itu. Nah, kemudian nanti itu sudah sama SPP 1 bulan. SPP 1 bulannya itu dihitung di mana dia masuk di bulan apa. Misalkan, oh iya, ini catatan penting. Ketika sudah di Gontor itu, semua kalender tidak ada yang namanya kalender Masehi hitungannya. Mulai dari bayar SPP juga nggak ada yang namanya bahasa bayar SPP bulan Mei, bayar SPP bulan Juni, enggak. Tapi bayar SPP-nya bulan apa? Bulan misalkan bulan Robil awal kah atau Robil akhir kah?
atau Jumadal Ula atau Jumadal Tsani seperti itu. Jadi ketika masuknya di bulan Rabiul, misalkan masuknya di Zulqa'dah, SPP-nya ya di SPP dalam uang 8 juta plus SPP 1 bulan itu, yang sudah sama SPP 1 bulan itu terhitungnya untuk bulan Zulqa'dah. Terus seterusnya baru nanti bayar per bulan. Nah, SPP di Gontor itu saat ini 800. Itu sudah termasuk uang makan dan uang sekolah. Itu adalah SPP saat ini ya. Kita nggak tahu nanti tahun depan apakah berubah atau naik. Ya semoga tidak naik dan semoga bisa turun. Tergantung negara kita bagaimana ekonominya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah terus Ustadz, nanti tahun depan daftar lagi dong, bayar lagi. Oh enggak, jadi gini, kan tadi saya bilang kelulusannya di bulan Sya'ban atau sebelum Ramadan. Nah sebelum Ramadan ini nanti sudah kan lulus, nah, tahu lah, Bismillah, amin, lulus ya. Syawal mau balik ke pondok, sebelum Syawal tuh ada informasi daftar ulang. Jadi nanti sifatnya adalah daftar ulang. Ya daftar ulang, dan daftar ulang itu setiap pondok beda, setiap angkatan beda. Jadi Gontor 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu beda-beda. Gontor 1 sama kelas 1 sama Gontor 3 kelas 1 itu beda. Jadi setiap pondok beda, setiap angkatan beda. Tapi biasanya daftar ulang itu range angkanya ya rata-ratanya di angka 5 sampai 6 juta. Itu sudah termasuk buku, sudah termasuk SPP di bulan Syawalnya. Nah itu ya, selengkapnya ada di link itu nanti lengkap. Tapi nanti biasanya 5 atau 6 juta bisa berubah kalau tahun depan itu tadi. Semoga nggak berubah, bahkan semoga bisa turun tergantung ekonomi negara kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti sudah dicapai persiapan, masuk langsung mondok gitu. Kemudian nanti Bismillah kelulusan di bulan Sya'ban, ya udah liburan. Syawal tinggal menuju pondok yang dituju, daftar ulang tinggal sesuai yang pondok yang dituju dan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Ya semoga video ini bisa menjadi gambaran dan bermanfaat untuk panjenengan semua. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar video ini, atau bisa tanya di nomor saya yang ada di caption, atau bisa masuk grup, tanya di grup lengkap detail. Gambarannya seperti itu terkait calon pelajar persiapan atau penampungan. Semangat Bapak Ibu, semoga yang punya niat baik menyekolahkan anaknya di Gontor dan ingin menjadi alumni Gontor semoga bisa tercapai, dan anak-anak kita kelak menjadi alumni yang husnul khotimah, ilman, khulukon, adaban, wa ibadatan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang mengenakan, apabila ada kata yang kurang didengar, enak didengar, mohon maaf, saya sebesar-besarnya mohon maaf. Selebihnya nanti bisa tanya-tanya ya di kolom komentar atau di WA saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.